Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kronologi proklamasi. Anggota kelompok Ajeng Indonesia, Dani Rafiliandra, Galih Nurlambang, Najla Rafifah Fakira Salima, Naura Amaril Syafana, dan Seja Syafana. Peristiwa penting menjelang proklamasi. Ada 5 peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni yang pertama, dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Yang kedua, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Yang ketiga, Jepang menyerah kepada sekutu. Yang keempat, peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang kelima, penyusunan naskah proklamasi. Peristiwa-peristiwa penting itu turut melatar belakangi dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Kosakai resmi dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April tahun 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Sebelum membentuk BPUPKI, Jepang tengah dalam kondisi terdesak karena kalah di Perang Asia Pasifik pada akhir 1944. Di sisi lain, rakyat Indonesia kian gencar melakukan pemberontakan di berbagai daerah untuk menuntut kemerdekaan. Untuk keluar dari kondisi terdesak itu, Jepang akhirnya memutuskan memenuhi janji memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Langkah awal yang diambil Jepang untuk memenuhi janji tersebut adalah dengan membentuk BPUPKI. Setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Kemudian Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yakni PPKI, yang bertugas untuk meneruskan persiapan kemerdekaan Indonesia dan memulai sidang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sehari setelah proklamasi. Pengeboman Hiroshima serta Nagasaki. Hiroshima dibom pada 6 Agustus tahun 1945. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki. 2 kota penting itu hancur oleh serangan sekutu, sehingga membuat Jepang semakin tak berdaya. Kekalahan Jepang dari sekutu pun sudah berada di depan mata. Kondisi itu tentu saja menguntungkan bagi Indonesia yang merupakan jajahan Jepang. Sebab kekalahan Jepang memberi peluang bagi Indonesia untuk segera merdeka. Pada 10 Agustus tahun 1945, Sultan Syahrir mendapat info melalui radio bahwa Jepang telah kalah setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom. Momen inilah yang dimanfaatkan Indonesia untuk mempercepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan tanggal 15 Agustus, 6 hari setelah pengeboman Nagasaki dan Uni Soviet menyatakan perang, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Tanggal 2 September, Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri yang otomatis mengakhiri Perang Dunia II. Jepang mengakui bahwa mereka tidak akan bisa menang karena mereka sudah kalah dari segala sisi. Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang resmi memutuskan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pernyataan resmi Jepang menyerah kepada sekutu disampaikan langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional pada hari berikutnya, yaitu tanggal 15 Agustus 1945. Golongan muda mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia segera diumumkan. Namun, golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan secara terstruktur dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Perbedaan pandangan itu kemudian membuat golongan muda berinisiatif menculik Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan berikut ada gambar kejadian di Rengas Dengklok. Setelah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, golongan muda mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia segera diumumkan.
Namun, golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan secara terstruktur dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Perbedaan pandangan itu kemudian membuat golongan muda berinisiatif menculik Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus tahun 1945. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok demi menjauhkan dua tokoh penting bangsa Indonesia itu dari pengaruh Jepang. Penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda ini disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Setelah 1 hari berada di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya pada 17 Agustus tahun 1945. Perumusan teks proklamasi. Lokasi perumusan naskah teks proklamasi tersebut dilakukan di rumah seorang laksamana Angkatan Laut Jepang bernama Tadashi Maeda atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Laksamana Maeda. Perumusan teks tersebut juga disaksikan oleh Miyoshi, Sukarni, Sudiro, dan B.M. Dia. Dalam teks tersebut memuat kalimat pernyataan yang tegas dan mencerminkan harapan bangsa Indonesia untuk menjadi negara merdeka dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Kalimat pertama dalam teks proklamasi, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," merupakan sebuah pikiran Ahmad Soebarjo. Sementara kalimat terakhir dicetuskan oleh Mohatta. Setelah perumusan tersebut selesai, naskah tulisan Soekarno diserahkan kepada Sayuti Malik untuk diketik. Penyusunan teks proklamasi dimulai saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Golongan muda yang mengetahui kabar tersebut mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Akhirnya, naskah sebanyak 2 alinea yang penuh dengan pemikiran tersebut selesai dibuat setelah 2 jam pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Setelah itu, naskah diserahkan kepada Soekarno untuk ditandatangani dan dibacakan didampingi oleh Muhammad Hatta pada Jumat pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Teks proklamasi adalah buah pikiran dari 3 tokoh nasional yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang ditulis tangan oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Berikut adalah bunyi dari teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Wakil-wakil bangsa. Berikut ini bunyi isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mesin ketik yang digunakan Sayuti Melik merupakan mesin ketik buatan Jerman, pinjaman dari Kolonel Kandeler, Komandan Angkatan Laut Jerman, Kriegsmarine, yang berkantor di gedung KPM, sekarang menjadi Pertamina, di Koningsplein, Medan Merdeka Timur. Saat itu di rumah Laksamana Tadashi Maeda hanya tersedia mesin ketik dengan huruf kanji. Seperti yang telah diketahui, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ada 2 versi, yaitu naskah asli teks proklamasi tulisan tangan Soekarno dan teks proklamasi ketikan Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik memiliki sedikit perbedaan dari naskah aslinya. Kata hal-hal yang ditulis oleh Soekarno seperti hal 2 pada paragraf kedua baris pertama diubah menjadi hal-hal yang diketik dengan kaidah kebahasaan. Kata saksama pada paragraf kedua baris kedua diubah menjadi tempo. Penulisan tanggal dan bulan seperti Jakarta 17
Agustus tahun 1945 atau 170805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kalimat wakil-wakil bangsa menjadi atas nama bangsa Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.